Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini, ya muqallibal qulub, wahai yang serba membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika, kokohkan, tetapkan, tsabbit qalbi, yaitu hatiku di dalam agamamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memulai segala sesuatu. Itu adalah kebiasaan para ulama, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, Dialah yang paling besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah Rabb, Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kepada kita semua rizki, memberikan kepada kita pertolongannya, memberikan kehidupan kepada kita, bahkan kepada seluruh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di muka bumi ini. Tanpa kehendaknya dan tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kepadanya kebaikan, maka tidak ada satu orang pun yang akan memberikan kebaikan kepadanya. Wa may yutlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sesatkan di jalan dunia ini, maka tak ada satu orang pun yang akan memberikan petunjuk kepadanya. Tidak ada satu orang pun yang akan memberikan jalan yang lurus kepada seorang tersebut. Maka selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa tersebut, yang doanya sangat masyhur, sangat terkenal di kalangan para ulama, sampai juga ke kita. Apa yang didoakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhan atau Allah yang membolak-balikkan hati, karena memang hati manusia yaitu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun membalikkan hati kita, itu sangatlah gampang. Itu di dalam agama Islam, di dalam taufik Allah, di dalam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kaum muslimin dan juga kita semua, ya, haruslah mengetahui Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk muqaddimah
termasuk permulaan kita di awal channel ini, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala utus ke muka bumi ini. Kalau seseorang banyak membahas tentang bagaimana keutamaan dari komputer, bagaimana cara membuat makanan yang terbaik, bagaimana menyuguhkan makanan kepada tamu, dan juga hal-hal dunia yang lainnya, bagaimana cara mendaki gunung, bagaimana cara kita dihormati oleh orang lain, maka di sini hal yang paling penting yang akan kita bahas yaitu mengenai syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana di kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu. Dan ini dapat kita jumpai di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita jumpai bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sirahnya, yang diantaranya dikisahkan di dalam kitab Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Itu dikisahkan di dalam kitab Muhammad bin Isa Tirmidzi, di dalam kitabnya yang berjudul Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang akan insyaallah kita akan bahas nantinya. Kemudian sekarang muqaddimah. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai tauladan untuk seluruh manusia, dan ini juga diakui oleh musuh-musuh Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh atas kalian, bagi kalian, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada qudwah yang baik yang harus kita ikuti bagi siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang ingin menjumpai Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga hari akhir, yang dimana hari akhir tersebut pastilah di dunia ini ada akhirnya. Wa dzakarallaha katsira, dan Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan-kebaikannya. Di antaranya di dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan Rasulullah, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang sangat besar mempengaruhi manusia, termasuk kaum muslimin. Tatkala hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sebagaimana yang disebutkan di dalam muqaddimahnya, termasuk Abdul Muhsin Al-Badr mengatakan di dalam muqaddimah kitab ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut oleh para malaikat, disebutkan namanya oleh para malaikat. Para malaikat bersalawat, memberikan keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin atau orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya untuk juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala bagian yang kedua ini,
Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya, bersalawatlah kalian dan memberikanlah keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah rekomendasi, statement, perkataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pantas untuk diberikan salawat beserta salam kepadanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga adalah manusia yang maksum, manusia yang dimana terhindar dari kesalahan karena backingnya langsung Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah juga yang memberi, yang dijuluki dengan maksum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang maksum. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan perkataan manusia bisa saja diterima dan ditolak, illa sahibi hadzal qabr, kecuali yang dalil dari yang memiliki kuburan ini, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para kaum muslimin, haruslah kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang Islam muslim, haruslah kita mengetahui sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anaknya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam minumnya atau tidurnya, dan juga jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, bagaimana tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika makan, dan juga hal-hal yang lainnya yang ini juga dirangkum, ya, dibahas oleh para ulama bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita timbul rasa cinta kita di dalam hati kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis dikatakan seorang yang mukmin itu harus lebih mengutamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia sekalian, dan juga dirinya. Bahkan dirinya harus Rasul sallallahu alaihi wasallam dikedepankan daripada dirinya. Harus lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada diri kita. Inilah juga keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena menjelaskan bagaimana terangnya dunia ini. Kalaulah kita tidak ada yang menjelaskan agama ini kepada kita, tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan mengetahui bagaimana nikmatnya Islam, bagaimana agama ini atau kehidupan di muka bumi ini. Tidak akan kita mengetahui, gelap. Makanya disebutkan nur. Ini adalah cahaya. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya. Rasulullah SAW semua telah menjelaskan secara keseluruhan, sehingga kita lebih mencintai Rasul SAW daripada diri kita, sehingga kita harus mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam daripada manusia sekalian semuanya. Bagaimana tidak? Karena beliaulah yang menjelaskan, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga
manusia yang sangat bersabar di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga dirangkum di dalam surat Al-Asr yang juga dikomentari oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kecuali siapa yang tidak rugi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini, dan beriman kepada qadar dan qadar, baik pun buruk ataupun yang baik juga kita beriman kepada semuanya. Dan inilah haruslah kita beriman kepada semua apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para kaum muslimin, ketika kita sudah lebih mengutamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai, maka di setiap gerak-gerik kita akan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang ngefans kepada fansnya, kepada manusia yang ada sekarang di dunia, ngefans mereka, maka dia akan mengikuti dari bentuk gaya, dari rambut sampai ujung kaki, maka dia akan mengikutinya. Bagaimana kita, orang yang mukmin, orang yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam mulutnya mengatakan, maka dia harus sebenarnya mengikuti apa yang telah diucapkan oleh mulutnya, merealisasikan. Orang yang cinta kepada seseorang, maka gerak-geriknya akan diikuti. Inilah bentuk kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perkataannya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbicara kepada orang lain atau kepada musuhnya. Kita harus mengetahui gerak-gerik bagaimana di dalam sholat, atau bagaimana ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akhirnya, ini yang akan kita tutup ya. Nanti insyaallah kita akan membahas lagi, masuk ke dalam bab bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa yang telah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari segala aspek. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pakaiannya, dari syariat-syariat yang telah dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kerjakanlah, maka ikutilah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jauhi, jangan dikerjakan. Inilah bentuk ikutnya kita, ittiba'nya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan buahnya, hasilnya orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dia. Ini yang pertama. Dan yang kedua, wa yaghfir lakum dunubakum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di perkataan tetapi juga di dalam perbuatan kita, sehingga timbullah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan juga timbullah
hati kita mengikuti Rasulullah SAW, sehingga juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Akhirnya kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.